Selamat pagi semuanya, luar biasa. Hari ini kalau di Indonesia sudah malam banget, jam 10 ya, setengah 11 malam di Indonesia. Jadi banyak yang sudah tidur, terutama yang di Indonesia Timur dan Indonesia mana ya, bagian tengah ya, itu sudah jam berapa? Jam 12 sekarang. Oke, hari ini kita sudah tahu bahwa kita tahu gereja kita adalah anointed atau diurapi. Diurapi, kita apa sih yang dimaksud dengan diurapi itu? Apa sih yang dimaksud dengan diurapi? Sebentar ya. Yang pertama adalah pengurapan itu berasal, dari kebiasaan para gembala zaman dulu di Israel ya. Zaman dulu itu, orang Israel kan biasa menggembalakan domba. Dan ada banyak kutu atau serangga, kutu atau serangga yang suka kemudian masuk ke dalam bulu-bulu domba, kan bulunya tebal. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke telinga domba. Nah, saya tadi ngomong gembala ya, salah ya. Jadi dulu itu ada domba-domba, bulunya kan tebal. Seringkali itu disukai oleh serangga dan kutu. Serangga dan kutu itu suka masuk di bulu-bulunya, domba. Habis itu dia masuk ke telinganya domba. Nah, kalau sudah masuk, itu kan selain bunyi ngung-ngung di dalam, ya kan, dan itu membuat itu terganggu dombanya, juga ngalami sakit, sehingga kemudian seringkali domba itu membenturkan kepalanya ke batu atau ke pohon, hanya supaya itu menghentikan dengungan. Nah, akhirnya kebanyakan domba-domba itu akhirnya mati karena diserang oleh kutu dan serangga. Makanya kemudian gembala-gembala di zaman itu suka untuk memberikan minyak di bulu domba. Jadi mereka itu diminyaki, domba-domba itu diminyaki supaya kutu dan serangga itu tidak mau mendekat karena ada bau yang khas yang kutu dan serangga itu tidak mau untuk mendekati. Makanya bulu-bulu domba itu akhirnya licin. Sehingga mereka kemudian mulai bisa hidup dengan sehat karena terhindar dari kutu. Nah, itu sebabnya kenapa kemudian itu menjadi sebuah kebiasaan bahwa domba-domba itu harus diminyaki atau, diurapi dengan minyak. Nah, demikian juga sebagai orang percaya. Kenapa sih kita menjadi orang-orang yang dibedakan dengan orang-orang yang di dunia ini? Kita ini adalah orang-orang yang butuh untuk mengalami diurapi. Urapan atau kita ini mengalami urapan yang dari Tuhan, diurapi, itu artinya adalah sebuah simbol. Kita diurapi adalah sebuah simbol kita itu dilindungi. Kayak tadi kan domba ini terlindung karena diurapi minyak. Demikian juga dengan kita dilindungi dengan minyak urapan, juga lambang sebagai pengesahan, juga sebagai lambang berkat. Itu arti pengurapan. Kemudian arti yang kedua di dalam pengurapan itu adalah kita diurapi supaya kita ini menjadi orang yang terpilih. Urapan artinya yang kedua adalah menjadi orang yang terpilih. Makanya Yesus itu adalah Yesus Kristus. Kristus orang yang diurapi. Seseorang yang diurapi, dia adalah Mesias, dia yang terpilih dan sebagainya. Nah, kemudian kalau di dalam bahasa Yunaninya, ada di PowerPoint, ada bahasa Yunaninya, pengurapan adalah krio, bukan kripto ya, krio. Krio yang artinya adalah untuk mengolesi, untuk menggosok dengan minyak, dengan maksud untuk mentahbiskan pelayanan jabatan atau ibadah. Jadi arti yang pertama kalau di dalam bahasa Yunaninya itu krio, yang artinya mengolesi, menggosok dengan minyak dengan maksud untuk mentahbiskan sebuah pelayanan atau jabatan di dalam sebuah ibadah.
Kemudian arti yang kedua di dalam bahasa yang kedua, bahasa Yunani itu memakai kata krio, yang kedua adalah aleipo, yang artinya adalah mengurapi. Yang zaman itu, urapan ini berbicara tentang orang-orang yang diurapi dengan minyak, menyatakan dia mengalami berkat Allah dan dia disahkan dalam panggilan orang tersebut. Nah, di dalam kehidupan kita, kita ini butuh yang namanya diurapi. Kita butuh namanya mengalami perlindungan Tuhan dengan urapan Tuhan. Itu sebabnya kenapa di gereja kita juga setiap sebulan sekali ada ibadah pengurapan. Salah satunya adalah untuk meneguhkan pelayanan kita, panggilan kita, perlindungan, kemudian diberikan kuasa yang baru, itu berbicara tentang minyak. Walaupun Pastor Yongki hanya memberikan minyak, minyak ini nggak ada artinya. Tetapi karena ini adalah tindakan iman, tindakan profetik, pada waktu kita menerima pengurapan, kuasa Allah benar-benar mengurapi kita. Makanya kemudian diteguhkan pelayanan kita. Misalnya Tuhan itu sebenarnya panggilan kita diurapi Tuhan sebagai seorang WL. Waktu kita mengalami pengurapan Tuhan, urapan kita untuk menjadi seorang worship leader itu semakin diteguhkan. Ada perlindungan sehingga urapan kita tidak bocor, pelayanan kita tidak bocor, tetapi kita juga semakin diurapi dan diteguhkan. Makanya akan semakin bertumbuh di dalam pelayanan kita. Nah, kemudian untuk bulan ini, tema gereja kita adalah The Helper atau seorang penolong. Kita baca di dalam seorang penolong, siapa sih Roh Kudus? Kita baca ya ayatnya dulu. Ada nggak ayatnya? Di dalam Kejadian 1, ayat 1 sampai 2 berkata begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pertama kali Roh Kudus itu dinyatakan lewat Perjanjian Lama di Kejadian, di mula-mula penulisan Alkitab dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di udara. Saudara, kita sudah tahu di Kejadian 1 ayat 1 dimulai dengan tadi dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi sebelum Allah atau Allah Bapa menciptakan langit dan bumi, pertama dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Setelah Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, baru Allah Bapa berkata, berfirmanlah Allah. Baru kemudian segala sesuatu bisa tercipta. Di sini kita mulai pelajari. Bapa tidak akan berfirman, jadilah terang, jadilah ABC, jadilah ini, jadilah itu, dan sebagainya, sebelum Roh Allah melayang-layang. Kenapa? Roh Allah itu adalah roh yang menghidupkan. Roh Allah itu adalah roh yang menolong. Roh Allah kalau bagi kita yang menolong ya, tetapi di dalam penciptaan dan semuanya itu selalu harus ada Roh Allah dulu, baru ada penciptaan. Harus ada Roh Allah dulu menguasai Maria, baru Maria mengandung firman, yaitu Yesus. Firman yang jadi manusia. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita, pentingnya kita mengalami yang namanya urapan dan pertolongan Roh Kudus. Kalau orang membawa khotbah, bawa firman tanpa kuasa, tanpa Roh Allah yang menguasai firman itu, maka firman itu hanya menjadi pengetahuan, hanya menjadi orang pintar, tetapi tidak mengubah hidup orang itu. Makanya banyak orang keluar dari sekolah Alkitab hanya menjadi Farisi,
hanya pintar tetapi tidak mengubah hidup. Tetapi Roh Allah itu selalu bekerja membuat setiap firman yang disampaikan dan yang kita terima menghidupkan. Sehingga karena Roh Allah itu yang menghidupkan, membuat segala sesuatunya jadi, makanya setiap benih yang disampaikan dan yang kita terima itu hidup. Sesuatu yang hidup baru bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Jadi kita mulai melihat Allah Bapa pun di dalam penciptaan, dia tidak akan berfirman, jadilah terang, sebelum dia melihat Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, di dalam kehidupan kita, kita mulai lihat ya, arti atau spirit atau roh di dalam perjanjian lama yang ditulis di dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata ruah. Ditulis dengan kata ruah untuk menggambarkan roh atau jiwa. Jadi di dalam bahasa Ibraninya kalau berbicara tentang roh Allah itu roh di sini ditulis dengan ruah. Apa sih artinya ruah? Yang pertama arti ruah adalah energi. Sebuah energi. Energi itu tidak terlihat, tetapi mampu menggerakkan sesuatu. Di dalam Lukas 9 ayat 1 berkata begini. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan untuk menyembuhkan sakit penyakit. Jadi pada waktu Yesus mau mengutus murid-muridnya, pertama dia lakukan, Yesus memberikan tenaga dan kuasa. Jadi Yesus memberikan Roh Allah di dalam kehidupan murid-muridnya, sehingga mereka mengalami dan memiliki tenaga dan kuasa. Energi itu tidak terlihat, tetapi mempengaruhi hidup seseorang. Dia mampu menggerakkan seseorang. Dia mampu menggerakkan hati seseorang. Itu sebabnya orang yang dipenuhi Roh Kudus, gini ya, kita ini butuh penolong yaitu Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memampukan kita bersemangat. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Makanya orang yang kemudian dipenuhi Roh Kudus, dia ada kerinduan untuk bersaksi. Dia ada kerinduan untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan. Pertama kali saya penuh dengan Roh Kudus, ada kerinduan untuk terus cari Tuhan, cari Tuhan. Nah, ada sebuah gairah, ada sebuah semangat yang kemudian timbul di dalam hati seseorang pada waktu Roh Allah menguasai dia. Nah, Roh Allah itu yang memberikan dia, membuat, lihat ya, ada orang misalnya di dalam ibadah. Ibadah itu kemudian penuh dengan urapan Allah. Roh Allah sedang bekerja dengan kuat. Pria-pria yang maco, yang gagah perkasa, tatoan, ya kan, anti nangis karena gengsi. Kadang-kadang pada waktu hadirat Allah berkuasa, tiba-tiba ada yang mendorong hatinya, tiba-tiba dia nangis, dia tersungkur, dia bisa angkat tangan. Orang-orang yang tadinya gengsi untuk nyanyi, tiba-tiba dia bisa menari. Kenapa? Ada sebuah energi yang keluar dari dalam dirinya, dari rohnya, membuat dia bergerak, melakukan sesuatu. Makanya kenapa kita sebagai orang percaya untuk bisa setia sampai akhir membutuhkan seorang penolong, yaitu Roh Allah. Karena dia yang memampukan kita untuk terus bersemangat, untuk membuat kita terus bergairah dengan Tuhan. Makanya Roh Kudus itu dilambangkan sebagai api, membakar semangat kita, sebagai dikatakan dia juga sebagai angin dan sebagainya. Jadi ada sesuatu yang mendorong kita. Makanya kalau ada
ada orang yang mengatakan penuh Roh Kudus, bahasa rohnya kenceng, tetapi dia pasif. Perlu dipertanyakan, karena Roh Allah selalu membuat seseorang itu ingin melakukan sesuatu. Saya orangnya dulu pemalu akut, saudara, pemalu pendiam. Tetapi pada waktu Roh Allah mulai bekerja, saya punya keberanian bicara di depan umum, kesaksian, itu ada sebuah dorongan yang tidak bisa menahan hati saya. Harus ngomong sesuatu, harus bersaksi, harus menyampaikan kebenaran kalau saya melihat sesuatu yang salah. Padahal tadinya saya orang yang paling pemalu. Nah, arti yang kedua, ruah adalah angin. Ruah adalah angin. Tadi adalah energi. Energi tidak terlihat, tetapi menggerakkan sesuatu. Angin juga seperti itu. Angin tidak terlihat. Tetapi angin sanggup untuk menggerakkan pohon tiba-tiba goyang ke sana, goyang ke sini. Kita kalau lihat ya di YouTube juga, atau kita sendiri ya, kalau lagi angin badai, kita mau jalan aja nggak bisa ya kan, kita harus mendorong angin itu supaya bisa jalan. Kalau enggak kita terbang. Karena angin walaupun tidak terlihat, itu ada sebuah tenaga yang menggerakkan sesuatu. Demikian juga kalau kita melihat ada angin badai, bisa mencabut pohon. Pohon bisa tumbang atau tercabut dari tanah dan sebagainya. Nah, karena walaupun tidak terlihat, dia bisa dirasakan. Dia bisa menggerakkan sesuatu. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 3. Di sini dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Di sini dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan, berarti bukan tiupan angin keras karena cuma seperti, tapi bergemuruh sama seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi pada waktu Roh Allah itu menguasai, hadir, dicurahkan pada murid-muridnya di atas suatu rumah. Di situ terjadi seperti angin, gemuruh angin. Juga terkadang seperti api. Ada sebuah gemuruh kayak angin, tapi bukan angin, tetapi bisa dirasakan. Karena Roh Allah itu hidup, kehadirannya bisa dirasakan. Waktu saya ibadah ya, waktu mengalami hadirat Allah berkuasa, itu kadang seperti angin. Anginnya itu kayak bergelombang, itu kayak saya tenggelam di dalam sebuah sungai yang menenggelamkan saya. Jadi kerasa kayak ombak, dilihat nggak ada apa-apanya. Dirasakan kayak angin, tapi tidak ada angin. Kalau angin beneran kan rambut kita bisa terbang, baju kita langsung begini ya kan? Tapi bisa dirasakan kayak angin. Ada sesuatu yang menggerakkan. Itulah Roh Allah. Itu yang menyebabkan kenapa murid-murid setelah menerima kuasa Roh Kudus, mereka punya sesuatu yang menggerakkan mereka untuk bersaksi, punya keberanian untuk melawan arus. Makanya dikatakan Roh Kudus adalah penolong. Penolong di sini bukan cuma mengajarkan firman, mengingatkan firman, menolong kita untuk sisa setia, tetapi menolong kita, orang yang lemah bisa dikuatkan karena Roh Allah itu seperti angin yang menghidupkan, menggairahkan. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, ruah artinya adalah nafas. Nafas itu memberikan kehidupan. Kalau kita sekarang menghirup udara ya, menghirup. Gak kelihatan yang kita hirup. Tetapi ada yang menghidupkan di dalam diri kita. Makanya Roh Allah itu memberikan hidup.
Itu sebabnya di dalam kehidupan kita, kenapa kita perlu Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Jangan pernah berpikir gini, saya sudah kepenuhan Roh Kudus 10 tahun lalu. Karena kepenuhan Roh Kudus tidak permanen. Saudara bisa kepenuhan Roh Kudus 2 tahun lalu, belum tentu sekarang justru masih penuh Roh Kudus. Mungkin masih bisa bahasa roh, karena bahasa roh bisa dihafal, bahasa roh bisa ditiru. Tetapi kalau kita terus mengalami kepenuhan Roh Kudus, yang mati dihidupkan karena dia memberikan nafas. Kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 22. Firman Tuhan berkata begini, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi ruah artinya nafas. Dikatakan dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka, mereka ini adalah murid-muridnya, dan dia berkata, terimalah Roh Kudus. Maka Alkitab berkata begini, buluh yang terkulai tidak dipatahkannya. Sumbu yang pudar tidak dipadamkannya. Kenapa? Selama itu kelihatannya sudah terkulai, sudah pudar. Tapi waktu Roh Allah menguasai dia, Roh Allah hadir, semua yang hampir mati itu dihidupkan kembali. Maka tadi saya katakan, firman yang disampaikan dengan Roh Allah, maka setiap firman menjadi benih yang hidup. Benih itu menjadi hidup kalau Roh Allah menghidupkan. Makanya ada orang-orang Farisi mempelajari banyak hal sampai pinter. Sangat pinter. Sampai firman Tuhan katakan mereka memegang kunci pengetahuan. Saking pinternya. Tapi firman tidak menghidupkan mereka. Maka di dalam kehidupan kita, kita perlu terus minta Tuhan. Biarlah Tuhan kau penuhi aku dengan Roh Kudus. Sehingga setiap Tuhan menyampaikan firman, berbicara sesuatu, itu hidup di dalam kita, di dalam diri kita. Makanya ada di dalam ibadah yang ada hadirat Tuhan, yang sakit bisa sembuh. Kenapa? Yang mati, yang sudah hampir hancur, itu bisa dihidupkan kembali karena Roh Allah menghidupkan segala sesuatu. Makanya di dalam Alkitab berkata begini. Sebelum ke sana, misal gini, kita pada waktu iman kita sudah mulai padam, pengharapan kita mulai pudar. Kadang ada orang dikasih firman, dikasih kata-kata ayat firman Tuhan, ya biasa aja. Tetapi kalau ada Roh Allah menguasai hatinya, firman yang sederhana itu jadi rema karena hidup. Makanya itu yang dikatakan Roh Allah itu sebagai penolong. Dia menolong kamu yang mati, hampir-hampir mati imanmu, hampir-hampir mati pengharapanmu, dihidupkan kembali. Nah, kemudian Roh Allah memberikan kekuatan untuk melakukan tugas-tugas kita kepada Tuhan. Nah, tadi dikatakan kan gini, Roh Allah itu tenaga, Roh Allah itu adalah angin, Roh Allah atau ruah. Rohnya ya, bukan roh Allahnya. Roh itu adalah seperti nafas. Dia adalah nafas yang menghidupkan. Maka roh Allah juga adalah nafas yang menghidupkan. Mulai kita lihat firman Tuhan di dalam tadi ya, ini dulu ya, Yohanes 20 ayat 22. Saya ulangi. Yohanes 20 ayat 22 berkata, dan sesudah mereka berkata demikian, ia menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Lalu kita mulai baca di dalam Roma 8, saya lompat ya, Roma 8 ayat 9 dan 11. Dikatakan begini, tetapi kamu tidak hidup lagi dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu,
Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang menghidupkan Yesus dari kematian. Lalu kita baca di Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 di bawahnya. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 berkata gini. Yesus berkata begini, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Allah. Nah, dua ayat ini sepertinya bertentangan. Yang pertama berkata, ditayangkan kembali enggak apa-apa, Roma 8 tadi berkata bahwa Roh Allah yang menghidupkan Yesus. Tetapi di dalam Yohanes 10 berkata, Yesus yang berhak memberikan nyawanya juga berhak mengambilnya. Di sini dikatakan, roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Diam di dalam kamu. Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan kamu juga tubuhmu yang panah itu oleh Roh-Nya. Tetapi di Yohanes 10 ayat 18 berkata bahwa Aku berkuasa memberikannya, yaitu nyawanya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Makanya ada yang berkata begini, berarti yang membangkitkan Yesus siapa? Yang membangkitkan Yesus adalah Roh Allah, karena Roh Allah menghidupkan. Tetapi kenapa di dalam Yohanes berkata, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali? Karena Yesus taat sampai mati. Artinya, Yesus berkuasa menyerahkan nyawanya. Waktu dia mati di atas kayu salib, dia bisa mengambil nyawanya kembali karena dia Allah, tetapi dia mau taat sampai tugasnya selesai. Maka dia menyerahkan hak penuh kepada Bapaknya kapan dia harus hidup kembali. Dia bisa mengambil nyawanya, tapi dia tidak melakukannya karena dia mau taat, menyelesaikan semua tugasnya sampai Bapa sendiri yang memutuskan kapan dia harus bangkit. Makanya Roh Allah yang membangkitkan. Firman Tuhan berkata tadi, Roh Allah yang membangkitkan Yesus, dia juga yang membangkitkan kamu. Karena ada kuasa kebangkitan di dalam Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong, artinya dia juga menolong kita pada waktu kita sudah seperti tidak punya pengharapan. Kita juga secara fisik sudah mau mati, bahkan sudah mati. Makanya kita dibangkitkan dengan tubuh kita. Nanti kan waktu rapture kita dibangkitkan, namanya kebangkitan. Kalau nggak sama tubuh, namanya bukan bangkit. Orang dunia itu tidak dengan tubuhnya untuk saat ini ya, mati ya, seperti nyawa dan rohnya ya, jiwa dan rohnya. Tapi tubuhnya masih ada di dalam tanah. Tapi kita, nanti tubuh kita dibangkitkan, memiliki yang diubahkan, tubuh kita diubahkan. Kenapa? Itu yang namanya bangkit. Karena di dalam Roh Allah membangkitkan. Makanya pada waktu kita melihat keluarga kita, pernikahan kita sudah mau mati. Maka perkatakan Roh Allah yang menghidupkan. Cinta yang sudah mau mati. Kemesraan yang sudah mau mati. Semua yang mau mati harus dihidupkan oleh Roh Kudus. Makanya Roh Allah tadi dikatakan bahwa Roh Allah memberi kuasa. Roh Allah seperti sebuah tenaga. Roh Allah itu seperti angin yang tidak kelihatan, tetapi menggerakkan sesuatu. Ada yang digerakkan, ada yang diubahkan. Tadinya misalnya ada kursi di sini, karena angin nggak kelihatan, tapi kursi bisa berpindah. Demikian juga dengan Roh Allah. Itu sebabnya Roh Allah akan menghidupkan yang ilahi di dalam diri kita. Makanya Yusuf yang orang biasa, waktu Roh Allah bekerja dalam dirinya, dia sanggup mengartikan mimpi. Yang ilahi
sakit dihidupkan dalam dirinya. Roh Allah waktu hadir, kadang tidak terlihat. Tidak terlihat oleh mata jasmani, tapi bisa dirasakan dan bisa dilihat buahnya. Ada sesuatu yang mengubahkan hidup seseorang dan hidup kita. Nggak terlihat, tetapi bekerja. Demikian juga dengan Basalel. Basalel di dalam firman Tuhan, di dalam Keluaran 31 ayat 2 sampai 4 sampai 5 berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Basalel bin Urin bin Hur dan suku Yehuda, dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Basalel adalah seseorang yang diurapi Tuhan untuk membuat perbendaharaan, untuk tabernakel Musa, untuk kemah Musa. Saudara, apa yang dia buat itu ada di surga. Dia membuat miniaturnya. Makanya dia harus punya kuasa Tuhan yang membuat dia bisa paham apa yang harus dia lakukan. Siapa yang bisa tahu yang ada di surga? Ke surga aja nggak tahu. Nggak pernah ke surga. Tapi kuasa Tuhan, Roh Allah menolong dia. Tidak terlihat, tetapi ada yang menggerakkan dia, ada yang mengubah cara pikirnya, membuat dia mampu membuat segala sesuatu perkakas untuk tabernakel Musa dengan tidak bercela, dengan tepat. Makanya Roh Allah itu menjadi penolong, itu adalah penolong yang ajaib, nggak cuma penolong biasa. Lah kemudian kita juga melihat bagaimana pada waktu murid-murid Yesus penuh dengan Roh Allah, tiba-tiba yang penakut punya keberanian, ada yang menggerakkan, ada yang mengubah, yang ilahi dihidupkan. Makanya mereka menyembuhkan orang sakit, mereka tadinya sebelum Roh Kudus dicurahkan, Tuhan perlu untuk menghembusi mereka dengan Roh Kudus, memberi tenaga. Kedua, memberi tenaga dan kuasa, kedua menghembusi supaya mereka bisa melakukan hal-hal yang ajaib, yang ilahi. Tetapi pada waktu pencurahan Roh Kudus berkuasa atas mereka, mereka tidak pernah gagal dari apa yang mereka lakukan. Makanya firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu buat, aku jadikan berhasil. Itu ya dan amin. Dimulai dari kita percaya akan janji Tuhan. Kita percaya bahwa itu semuanya pasti terjadi. Makanya, tadi lihat, Bapa tidak bisa menciptakan. Berfirmanlah Allah sebelum Roh Allah bekerja. Karena Roh Allah yang buat semua jadi dan menghidupkan. Maria tidak akan pernah melahirkan sebelum Roh Allah menguasai Maria. Dalam hidup kita juga begitu. Makanya perlu kita dipenuhi Roh Kudus, perlu kita menghadirkan, mengundang Roh Allah masuk di dalam hidup kita. Selalu bekerjalah Roh Kudus, undang Roh Kudus masuk di dalam rumahmu, rumah tanggamu semua. Karena Roh Allah yang menghidupkan, Roh Allah yang menggerakkan, Roh Allah yang membuat orang yang tidak peka menjadi peka, orang yang nggak tahu kepekaan, nggak cuma tentang rohani, kepekaan jiwanya untuk tahu perasaan istrinya dan sebagainya. Perlu Roh Kudus untuk menolong dia berubah dan memahami apa yang dimaksud oleh istrinya. Itu yang harus kita tahu. Jadi kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang diurapi dan kita juga punya Roh Allah yang selalu menyertai kita sebagai penolong yang ajaib. Amin.